Halo semuanya, pernah kepikiran nggak? Kalau harga bahan makanan sehari-hari yang biasa kita beli, ternyata punya kaitan langsung dengan inovasi pertanian modern yang digerakkan oleh serangga. Ya, kalian nggak salah dengar. Di ulasan kali ini, kita bakal bongkar sebuah revolusi tersembunyi yang menggabungkan kekuatan alam dan teknologi cerdas yang secara harfiah mengubah cara kita memproduksi makanan. Yuk, kita mulai. Coba deh kita mulai dari satu pertanyaan yang pasti sering bikin pusing pas lagi belanja. Kenapa sih harga kebutuhan pokok kayak telur misalnya, itu terus-terusan berubah? Kadang naik drastis, kadang turun. Naik turunnya harga ini bukan cuma sekedar angka loh. Ini adalah sesuatu yang langsung berasa dampaknya ke dompet kita setiap minggunya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Oke, mari kita bahas lebih dalam nih. Coba perhatikan betapa jauhnya rentang harga telur ayam ras di berbagai daerah di Indonesia per 22 Mei 2026. Di tempat seperti Palembang atau Bogor, harganya mungkin stabil di kisaran Rp23.000 per kilogram. Tapi coba lihat di Sidrap, harganya bisa meroket sampai Rp42.000. Buat para pelaku usaha peternakan, volatilitas harga yang ekstrim dari hari ke hari ini bikin mereka super kesulitan buat mempertahankan biaya operasional yang stabil. Bagian pertama, krisis biaya pakan ternak yang menjadi akar masalah sesungguhnya bagi para peternak. Fluktuasi harga yang bikin kita pusing tadi sebenarnya ngebawa kita ke akar masalah yang jarang banget kelihatan oleh publik. Masalah utamanya itu bukan di ayamnya, tapi di apa yang mereka makan. Angka ini benar-benar mengejutkan loh. Dalam dunia akuakultur dan peternakan, sekitar 60-70% dari total biaya operasional itu habis cuma buat pakan. Bayangin kalau sebagian besar modal usaha kalian langsung ludes cuma buat ngasih makan ternak, gak heran kan kalau harga komoditas jadi sangat rentan? Terus, kenapa pakannya bisa mahal banget? Jawabannya, karena industri kita masih sangat bergantung sama tepung ikan impor. Harganya bisa tembus Rp15.000 sampai Rp18.000 per kilogram. Udah mahal, penangkapan ikan laut skala besar buat pakan ini juga ngasih beban ekologis yang berat banget. Sekarang, coba kita bandingkan sama pakan maggot lokal yang biayanya cuma sekitar Rp6.000 per kilogram. Perbedaan harga ini bukan sekedar soal hemat, tapi ini adalah jalan keluar yang nyata dari krisis. Bagian kedua, solusi Smart Circular Farming, sebuah inovasi cerdas dari desa. Untuk menghadapi masalah biaya pakan dan kemiskinan ekstrim tadi, muncullah satu ide brilian dari desa Windu Jaya di Banyumas. Mereka menerapkan intervensi modern yang disebut Smart Circular Farming 4.0. Apa sih itu? Singkatnya, ini adalah model produksi sistem tertutup atau closed loop. Bayangin sebuah ekosistem mandiri di mana nggak ada satupun yang terbuang. Limbah organik dari ayam petelur jadi makanan buat serangga. Serangganya kemudian jadi pakan berprotein tinggi buat ikan lele. Terus, air limbah kolam ikan yang kaya nutrisi dipakai buat nyiram tanaman hidroponik. Semuanya saling menghidupi benar-benar zero waste alias tanpa limbah. Dan alur ini dengan sangat cerdas mengilustrasikan perjalanan nyata dari program di Desa Windu Jaya tersebut. Prosesnya berjalan rapi dari awal sampai akhir, mulai dari analisis situasi awal lewat diskusi kelompok, terus berlanjut ke transfer pengetahuan teknis buat warga, sampai akhirnya bermuara pada integrasi produksi inti. Jadi ini bukan cuma teori keren di atas kertas ya, ini adalah pemetaan langkah demi langkah dari implementasi nyata di lapangan yang sukses mengubah wajah pertanian desa. Bagian ketiga, keajaiban maggot Black Soldier Fly, sang pahlawan tak terduga kita. Oke, mari kita singkirkan sejenak rasa jijik kita karena kita bakal kenalan sama pahlawan utama dari seluruh sistem ini, maggot atau larva dari lalat Black Soldier Fly atau BSF. Nah, yang benar-benar menarik dari fakta nutrisi ini adalah gimana serangga ini mengubah cara pandang kita. Maggot mungkin nggak lucu buat dipelihara, tapi secara nutrisi, mereka itu primadona. Mereka mengandung 45-60% protein kasar dan 20-35% lemak. Hebatnya lagi, mereka punya sifat antimikroba alami yang super kuat dan kemampuan magis buat mengurai limbah organik dengan sangat cepat. Ini biomasa premium loh. Proses biokonversinya juga luar biasa menakjubkan. Cuma butuh waktu 12 hari, kalian kumpulin 5 kg limbah organik entah dari dapur rumah atau pasar. Kasih makan ke larva BSF, dan dalam waktu kurang dari 2 minggu, kalian bisa memanen 1 kg pakan maggot kualitas tinggi. Kalau dihitung-hitung, satu rumah tangga itu bisa menyulap 150 kg sampah bulanan jadi 30 kg pakan premium. Bener-bener kayak punya pabrik pakan mini di halaman rumah sendiri. Bagian keempat, bukti data, melihat langsung bagaimana performa pakan maggot. Tentu aja, kita nggak bakal percaya gitu aja tanpa bukti ilmiah kan? Universitas Nias udah ngelakuin riset laboratorium buat menguji performa pakan tepung maggot ini pada ikan lele budidaya. Perhatikan perbedaan tajam pada data laju pertumbuhan harian ikan lele. Fokuslah pada perlakuan P3, yaitu substitusi tepung maggot sebesar 50%.
Hasilnya mengungguli semua perlakuan lain dengan laju pertumbuhan harian tembus di angka 5,2%. Ikan jelas tumbuh lebih cepat pakai campuran maggot ini dibanding yang cuma dikasih tepung ikan komersial sepenuhnya. Dan ini bukan cuma soal bikin ikan cepat gede, tapi juga soal kesehatan mereka. Data tingkat kelangsungan hidup ikan kembali menunjukkan kalau perlakuan P3 mencetak angka fantastis, yaitu 98,3%. Ini ngebuktiin secara meyakinkan kalau pakan maggot itu sepenuhnya aman, nggak beracun sama sekali, dan efektif banget buat memenuhi kebutuhan imun si ikan. Jadi, kesimpulan ilmiahnya itu sangat jelas. Ada yang namanya titik manis atau sweet spot di angka substitusi 50%. Campuran setengah tepung ikan dan setengah tepung maggot menghasilkan rasio konversi pakan atau FCR yang paling optimal di angka 1,51. Artinya apa? Efisiensi metabolisme mencapai puncaknya, ikannya sehat, dan anggaran peternak pun aman terkendali. Bagian kelima. Integrasi teknologi IoT dan tenaga surya sebagai infrastruktur modern. Sekarang kita beralih ke sisi teknologinya. Gimana caranya proses biologis yang keren tadi dinaikin lagi levelnya? Jawabannya ada di upgrade teknologi Desa Windu Jaya. Mereka memasang panel surya berkapasitas 450 watt peak. Mereka juga pasang sensor suhu dan kelembapan berbasis IoT atau Internet of Things. Kandang ayamnya pun sekarang pakai sistem pakan dan minum otomatis. Bahkan mereka punya website BUMDes digital buat urusan pendataan. Teknologi sensor bertenaga surya ini benar-benar membebaskan para peternak dari kerja fisik yang berat dan ngasih mereka kontrol penuh atas lingkungan produksinya. Dampak finansial dari integrasi ini nggak main-main. Penggabungan praktek circular farming dengan otomatisasi IoT berhasil memangkas biaya operasional pakan dan energi secara drastis banget dari 28% sampai tembus 40%. Ini adalah kemenangan finansial yang nyata, yang langsung mendongkrak kesejahteraan kelompok tani di sana. Bagian ke-6, masa depan pangan berkelanjutan melalui sistem yang terintegrasi. Mari kita ambil langkah mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Semua data, teknologi, dan larva ajaib tadi punya dampak yang jauh lebih luas dari sekedar proyek pedesaan. Ini adalah cetak biru untuk masa depan pangan kita semua. Jadi apa aja dampak utamanya? Pertama, kita memberantas masalah limbah organik rumah tangga. Kedua, kita memproduksi pakan lokal yang jauh lebih murah. Ketiga, kita menggerakkan peternakan secara ramah lingkungan, pakai energi surya dan IoT. Dan keempat, hasil akhirnya, kita menciptakan ketahanan pangan untuk komunitas. Benar-benar lebih murah, tanpa limbah, dan memberdayakan warga. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Setelah melihat siklus luar biasa dari sisa makanan yang bisa berubah jadi telur dan ikan segar di meja makan kita, apakah limbah organik di dapur kalian hari ini cuma sekedar sampah? Atau jangan-jangan itu adalah sumber daya esensial buat masa depan yang berkelanjutan? Pikirkanlah itu. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.